Baik, dengan saya Halimatus Syadiah. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan hasil kerja kami tentang konsep pemrograman studi kasus. Nah, di sini studi kasusnya kami mengambil seorang karyawan yang hendak mendata ketersediaan barang di sebuah toko, kemudian ia ingin menggunakan sistem array, fungsi, dan prosedur, akses file, sorting, dan searching dalam proses pendataan ketersediaan barang ini. Kemudian, bagaimanakah bentuk dan cara kerja program C++ yang dapat memenuhi kebutuhan karyawan tersebut? Kemudian di sini terdapat penyelesaian. Berikut adalah penjelasan program C++ untuk pendataan ketersediaan barang di toko menggunakan array, fungsi, dan prosedur, akses file, sorting, dan searching. Program ini menyimpan data barang dalam file, memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengedit, dan mencari barang serta menampilkan daftar barang yang tersedia. Nah, di sini program tertera pada laporan praktikum. Kemudian penjelasannya, di sini ada array di bagian pertama. Di sini mendefinisikan array daftar barang untuk menyimpan data barang. Ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang barang seperti kode, nama, stok, dan harga. Kemudian selanjutnya di sini ada yang berfungsi untuk mengukur maksimum array untuk menyimpan data barang. Ini membantu menghindari buffer overflow dan membatasi jumlah barang yang dapat disimpan. Di sini tertera angkanya adalah 100, berarti ukuran maksimum array-nya adalah 100. Kemudian selanjutnya ada fungsi dan prosedur. Fungsi yang pertama adalah tambah barang. Fungsi ini berfungsi untuk menambahkan barang baru ke dalam array dan menyimpan ke dalam file. Kemudian ada tampilkan barang, prosedur untuk menampilkan daftar barang yang ada. Kemudian ada cari barang, berfungsi untuk mencari barang berdasarkan kode. Kemudian ada edit barang, yang berfungsi untuk mengedit informasi barang berdasarkan kode. Selanjutnya ada simpan ke file. Prosedur ini berfungsi untuk menyimpan data barang ke dalam file. Kemudian selanjutnya ada baca dari file. Prosedur ini digunakan untuk membaca data barang dari file saat program tersebut dimulai. Kemudian di sini ada akses file. Ada offstream dan ifstream yang digunakan untuk menulis dan membaca file. Jadi offstream ini yang digunakan untuk menulis, sedangkan ifstream digunakan untuk membaca file. Kemudian ada sorting. Sorting tidak diterapkan secara langsung dalam program ini, namun Anda dapat menambahkan fungsi sorting seperti algoritma, bubble sort, ataupun quick sort jika diperlukan. Fungsi sorting dapat digunakan untuk mengurutkan daftar barang berdasarkan berbagai kriteria seperti kode atau harga. Kemudian ada searching, yaitu adalah cari barang. Fungsi ini melakukan pencarian linier berdasarkan kode barang. Pencarian bisa diperluas dan diubah sesuai kebutuhan, seperti implementasikan algoritma pencarian biner untuk daftar barang yang telah diukur atau diurutkan. Kemudian, mengapa demikian? Mengapa menggunakan array? Mengapa menggunakan fungsi dan prosedur? Mengapa menggunakan akses file? Dan mengapa menggunakan sorting dan searching sih? Nah, alasannya adalah pertama, penggunaan array adalah untuk menyimpan beberapa informasi tentang barang dalam struktur data yang terorganisir. Kemudian, alasan selanjutnya kenapa kita menggunakan fungsi dan prosedur adalah untuk membantu memisahkan logika program
menjadi bagian-bagian yang lebih terkelola dan dapat digunakan kembali. Kemudian akses file digunakan untuk menyimpan dan membaca data barang ke file atau dari file. Kemudian alasan sorting dan searching ini adalah konsep yang dapat digunakan untuk meningkatkan fungsionalitas program tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi. Kemudian di sini ada tampilan running program. Di sini terdapat 5 pilihan, yaitu pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat, dan 0. Pilihan pertama ketika dipilih maka akan menampilkan barang. Maksudnya menambahkan barang yang akan ditampilkan. Kemudian pilihan kedua akan menampilkan barang yang telah kita tambahkan pada pilihan pertama. Kemudian pada data ketiga, yaitu cari barang, berfungsi untuk mencari barang apa saja yang ingin kita cari dari data yang telah kita tambahkan dari opsi pertama dalam tambahan barang. Kemudian ada 4, edit barang, yaitu adalah kita dapat mengedit data barang yang telah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian pilihan 0 adalah untuk keluar. Jadi ketika kita memilih opsi 0, kita akan keluar dari program tersebut. Kemudian di sini ada tampilan di luar filenya, ada data barang.txt. Kemudian isi filenya terdapat data yang telah kita masukkan dan yang kita edit sebelumnya. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih.